Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang serta sejumlah kenikmatan lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menimba ilmu agama, mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, sebagai amal kebajikan yang mudah-mudahan dapat menjadi pemberat timbangan amal saleh kita di akhirat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan kebenaran, menyelamatkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ajaran Islam yang terang benderang. Baik hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kitab Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabut Thaharah, ya lebih tepatnya adalah pembahasan tentang babul miyah, ya, yaitu pembahasan tentang air. Malam hari ini kita akan mulai dari hadis nomor 4, ya, atau nomor 5 di sebagian naskah, yaitu hadis yang membicarakan tentang perbedaan antara air banyak dan air sedikit, ya, air banyak dan air sedikit. Ya, beberapa ulama, ya, khususnya adalah dalam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, ya, para ulama dalam beberapa mazhab diantaranya adalah mazhab Hambali dan juga mazhab Syafi'i, mereka membagi air, ya, air yang digunakan untuk bersuci itu mereka membaginya menjadi dua, yaitu adalah air banyak dan air apa? Sedikit, ya, air banyak dan air sedikit. Ya, malam hari ini kita akan membahas, ya, hadis yang menjelaskan atau menunjukkan hal tersebut, bahwa ya air itu dapat dibagi menjadi air banyak dan air sedikit. Banyak itu berapa, sedikit itu berapa. Lalu pembagian ini pengaruhnya terhadap masalah najis itu apa? Nah, malam ini akan kita bahas. Baik, ya, langsung saja kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ini, ya, berasal dari sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, ia berkata, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air itu mencapai 2 qullah. Ya, apabila air itu mencapai berapa? 2 qullah. Lam yahmilil khabath, maka air tersebut tidak membawa khobath. Khobath artinya najis, ya,
Jadi apabila air tersebut, air itu mencapai 2 qullah, maka air tersebut tidak membawa najis. Tidak membawa najis artinya tidak mengandung najis, atau dengan kata lain air tersebut tidak akan terpengaruh oleh apa? Najis. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat lain, ya dalam riwayat lain, dalam redaksi lain, lam yanjas. Ya, dalam riwayat lain disebutkan atau dalam lafaz lain disebutkan lam yanjas, air tersebut tidaklah najis. Apabila air mencapai berapa? 2 qullah, maka air tersebut lam yanjas, tidaklah najis. Ya, kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan akhrajahul arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh arba'ah, oleh 4 orang, ya, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Ibnu Majah. Wa shahahu Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Dan hadis ini disahihkan, ya, dinilai sahih, ya, dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Ya, oleh Ibnu Khuzaimah, oleh Imam Al-Hakim, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, Rasul mengatakan idza balaghal ma'u qullataini, apabila air itu mencapai 2 qullah. Ya, qullah itu apa sih? Qullah itu adalah wadah air yang ada di zaman Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wadah air yang terbuat dari tanah liat, ya, dari tanah liat yang dulu dipakai oleh, ya, orang-orang untuk menampung air. Itu namanya qullah. Nah, kata Rasulullah, kalau air itu banyaknya sebanyak 2 qullah, maka air itu tidak membawa najis. Tidak membawa najis artinya tidak akan terpengaruhi oleh apa? Najis, ya, tidak akan terpengaruhi oleh najis. Baik, kita akan bahas dulu dari sisi sanadnya, ya, dari sisi sanadnya atau dari sisi ilmu hadisnya. Apakah hadis ini hadis yang sahih atau hadis ini hadis yang tidak apa? Sahih. Ya, apabila sahih tentunya bisa dijadikan sebagai sumber di dalam agama, khususnya adalah dalam masalah fikih. Ya, jika memang hadis ini tidak sahih, maka apa, ya, sebab yang membuat hadis ini tidak menjadi sahih? Baik, hadis ini pertama adalah hadis yang sangat populer, ya, dalam pembahasan fikih, ya, khususnya adalah dalam kitab-kitab fikih, ya, hampir dalam kitab-kitab fikih di semua madhab, ya, ini disebutkan, ya, hadis ini disebutkan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, juga dalam mazhab Ambali, hadis ini dijadikan sebagai dasar atau sebagai dalil dalam pembedaan antara air banyak dan air sedikit. Ya, air banyak itu akan diperlakukan secara berbeda dengan air sedikit. Ya, itu bagi ulama-ulama yang menjadikan hadis ini sebagai dalil, ya, dalil dalam pembahasan tentang masalah air. Nah, sekarang kita akan bahas dulu yang pertama adalah dari sisi sanad atau di sisi ilmu hadisnya, apakah hadis ini adalah hadis yang sahih atau bukan hadis yang sahih. Nah, hadis ini, ya, disebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, ya, beberapa perawi atau beberapa penulis kitab-kitab hadis, diantaranya oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan yang lainnya. Nah, oleh sebagian ulama, ya, hadis ini dianggap sebagai hadis yang bermasalah. Oleh sebagian ulama, hadis ini dianggap sebagai hadis yang bermasalah. Bermasalah dari sisi apa? Dari sisi sanadnya. Sanadnya itu maksudnya dari sisi periwayatannya. Ya, kemudian yang kedua dari sisi matannya. Ya, matan itu artinya redaksi hadisnya. Nah, beberapa ulama mempermasalahkan hadis ini dari 2 sisi. Pertama dari sisi sanadnya, yang kedua dari sisi matannya. Sanad itu periwayatannya, matan itu redaksinya. Baik, penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi. Namun, ya, para perawi-perawi tersebut, ya, sama-sama meriwayatkan hadis ini dari seseorang yang bernama Abu Usamah, Hammad bin Usamah. Ya, jadi Abu Dawud, ya, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim meriwayatkan hadis ini, ya, meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya,
Ya, semua sanadnya itu merujuk kepada seorang perawi bernama Hammad ibn Salamah, Hammad bin Usamah. Ya, jadi semuanya ya merefer atau merujuk ya periwayatannya kepada seorang perawi bernama Hammad bin Usamah. Nah, yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai masalah adalah ketika Hammad bin Usamah ini melaporkan bahwa dia mendapatkan hadis ini dari dua orang yang berbeda, ya, dari dua orang yang berbeda, ya. Jadi Hammad bin Usamah ini dalam sebuah periwayatan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis ini dari seseorang bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ya, dalam satu riwayat dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis ini dari seorang guru bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia mendapatkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dari seorang guru bernama Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Ya, beda sedikit. Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair. Ya, artinya sebagian ulama menilai bahwa hadis ini mengandung idtirab, apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah idtirab. Idtirab itu artinya keguncangan. Ya, artinya secara bahasa artinya apa? Keguncangan. Maksud keguncangan ini apa? Maksud keguncangan ini maksudnya adalah terjadinya perbedaan yang membingungkan. Nah, adanya perbedaan yang membingungkan. Perbedaan yang membingungkan gimana? Ya, maksudnya dalam hal ini misalnya bahwa seorang perawi di satu periwayatan dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis ini dari siapa? Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Tapi ya, dalam kesempatan lain dia mengatakan bahwa dia mendapatkan hadis ini dari seseorang bernama Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Itu orang yang berbeda. Ya, jadi menurut sebagian ahli hadis, wah ini membingungkan. Yang benar siapa gurunya? Ya, yang benar gurunya siapa? Apakah Muhammad bin Abbad bin Ja'far atau Muhammad bin Ja'far bin Zubair? Ya. Jadi ini adanya perbedaan periwayatan yang menurut sebagian ahli hadis itu membingungkan. Karena kenapa? Karena kita harus memastikan guru dia yang sebenarnya itu siapa. Ya. Guru dia yang sebenarnya itu siapa? Karena hal itu perlu untuk dipastikan. Karena apa? Karena kita perlu untuk mengecek kondisi guru tersebut, apakah guru tersebut adalah guru yang terpercaya atau tidak terpercaya. Ya, makanya harus dipastikan. Sementara seorang perawi ini mengatakan bahwa hadis ini terkadang dia sebutkan dia dapatkan dari seorang bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far, terkadang dia mengatakan ya bahwa hadis ini dia dapatkan dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Nah, jadi perbedaan seperti ini menurut sebagian ahli hadis itu menimbulkan adanya kebingungan. Artinya tidak bisa kita mendapatkan kepastian tentang kondisi gurunya. Gurunya yang sebenarnya siapa? Muhammad bin Abbad bin Ja'far, ya, Muhammad bin Abbad bin Ja'far atau Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Ya, yang benar mana nih? Yang satu atau yang dua? Ya, karena tentunya masing-masing harus kita cek apakah dia adalah perawi yang bisa dipercaya atau tidak. Ya, ini diantara poin yang dikritisi oleh sebagian ulama. Ya, ditambah lagi ya seorang perawi tadi yang merupakan guru dari Abu Usamah, ya, yaitu bernama Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ya, terkadang dia meriwayatkan hadis ini dari orang bernama Abdullah, terkadang pula meriwayatkan hadis ini dari seseorang yang bernama Ubaidillah. Jadi kadang dia mengatakan bahwa hadis ini saya dapatkan dari Abdullah, ya, terkadang dia juga mengatakan bahwa hadis ini dia dapatkan dari seseorang bernama siapa? Ubaidillah. Kedua-duanya adalah merupakan putra dari sahabat yang mulia, yaitu siapa? Abdullah bin
bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar punya dua anak, yang satu namanya Abdullah, yang satu namanya siapa? Ubaidillah. Nah, seorang perawi ini kadang mengatakan, saya dapat hadis ini dari seseorang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, tapi dalam kesempatan lain dia mengatakan, saya mendapatkan hadis ini dari seseorang bernama Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, adanya perbedaan seperti ini menurut sebagian ahli hadis menimbulkan adanya kebingungan, ya, di mana kita tidak bisa memastikan bahwa guru yang sebenarnya itu siapa. Sama seperti kasus tadi, apakah Abdullah atau siapa? Ubaidillah. Nah, ini perbedaan yang menimbulkan adanya idtirab. Idtirab itu istilah dalam ilmu hadis namanya keguncangan, yaitu perbedaan yang menimbulkan adanya kebingungan. Ini diantara kritikan beberapa ulama hadis. Ditambah lagi kritikan dari sisi matannya, ya, dari sisi matannya, dari sisi redaksinya. Ya, tadi kita sudah sampaikan bahwa dalam hadis ini disebutkan tadi bahwa air itu apabila mencapai berapa? 2 kullah, ya. Bahwa air apabila dia mencapai 2 kullah lam yahmilil khabath, ya, bahwa air tersebut tidak mengandung najis. Dalam riwayat lain lam yanjas, dia tidak najis. Tidak mengandung najis atau tidak najis artinya tidak mudah dipengaruhi oleh apa? Najis. Nah, sebagian ulama dia menyoroti lafadz kullataini. Lafadz kullataini. Kullataini artinya apa? 2 kullah. Ya, 2 kullah. Menurut beberapa ahli hadis, lafadz ini diriwayatkan juga dengan bilangan yang berbeda. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan thalathu qilal, yaitu 3 kullah. Artinya dalam riwayat lain disebutkan apabila air mencapai 3 apa? Kullah. Jadi yang benar mana nih? 2 kullah atau berapa? 3 kullah. Bahkan lagi dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, bilangan juga yang berbeda, bukan 2, bukan 3, tapi 40 kullah. Perbedaannya jauh. Kalau 2 ke 3 kan dekat, ini berapa? 40. Bahwa air apabila mencapai 40 kullah, maka air tersebut tidak mudah terpengaruhi oleh apa? Najis. Ya, redaksinya kan berbeda-beda tuh. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan berapa? 3, ada yang mengatakan berapa? 40. Jadi yang benar yang mana nih? Yang 2, yang 3, yang berapa? 40. Ada 2, ada 3, 40. Ada 2, ada 3, ada 40. Maka dari itu sebagian ulama menyoroti perbedaan redaksi ini, lalu mereka menyimpulkan bahwa hadis ini mengandung idtirab namanya. Idtirab itu keguncangan dalam sisi, tadi dalam sisi sanadnya, sekarang dalam sisi matannya. Matan itu redaksinya. Ya, redaksinya beda-beda, ada 2 kullah, 3 kullah, berapa? 40 kullah. Yang benar yang mana? Nah, itu namanya idtirab, keguncangan. Keguncangan itu artinya perbedaan redaksi yang menimbulkan adanya kebingungan. Oleh sebab itu sebagian ulama menilai hadis ini hadis yang lemah karena mengandung idtirab. Ya, hadis yang mengandung idtirab namanya hadis muttarib. Hadis muttarib yang mengandung perbedaan redaksi, di mana perbedaan ini tidak bisa kita kompromikan, ya, nggak bisa digabungkan, nggak bisa dikompromikan. Gimana kan 2, 3, 40 itu bedanya jauh, nggak bisa dikompromikan. Ya, maka dari itu sebagian ahli hadis mengatakan wah hadis ini lemah karena mengandung apa? Idtirab, mengandung keguncangan. Ya, tetapi ya sebagian ulama lain, dan ini mayoritas, ya, mayoritas ulama, ya, mayoritas ulama, ya, khususnya dari 4 mazhab ini mensahihkan hadis ini. Mayoritas ulama mensahihkan hadis ini. Bahkan beberapa ulama menulis, ya, kitab khusus, risalah khusus tentang kesahihan hadis kullatain, ya, tentang kesahihan hadis apa? Kullatain, menulis khusus tentang kesahihan hadis ini. Baik, sebagian ulama lain atau bahkan kita katakan sebagian besar ulama lain mengatakan bahwa hadis ini sahih, dan bahwasanya perbedaan yang terjadi pada sisi apa
dari sisi sanad dan sisi matannya itu adalah perbedaan yang tidak mempengaruhi kesohihan hadis ini. Ya, jadi mereka membantah adanya idtirab, adanya keguncangan yang menimbulkan kebingungan. Ya, mereka bisa menjawabnya. Mereka katakan yang pertama nih, mereka katakan bahwa tadi dikatakan bahwa ada seorang perawi bernama Abu Usamah, ya, Abu Usamah Hammad bin Usamah. Ada seorang perawi bernama Abu Usamah Hammad bin siapa? Usamah. Tadi kan dikatakan dia itu kadang-kadang bilang bahwa hadis ini dia dapatkan dari seseorang bernama siapa? Muhammad bin Abbad bin Ja'far, kan gitu ya. Tapi kadang-kadang juga dia bilang bahwa hadis ini dia dapatkan dari siapa? Muhammad bin Ja'far bin siapa? Zubair. Habis gitu baik Muhammad bin Zubair dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far, kadang-kadang dia bilang hadis ini saya dapatkan dari seseorang bernama Abdullah bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Kadang-kadang juga dia bilang hadis ini saya dapatkan dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, pusing nggak kira-kira? Banyak nama orang ya. Jadi orang yang belajar hadis itu ya ada apa? Satu anekdot ya. Sekarang kan S1 hadis masih ada. Ya, khususnya di mana? Di Timur Tengah ya, masih dipelajari S1 hadis. Ya, kadang-kadang kita bercanda sama orang-orang yang belajar S1 hadis. Ya, kita candain mereka. Kita katakan kamu ini capek-capek belajar cuma ngapalin nama-nama orang mati. Betul nggak? Kan yang dia hafalkan nama-nama orang kan, nama-nama orang yang sudah mati. Ya. Nah, tapi memang ya fakultas hadis itu termasuk fakultas yang sangat sangat sulit. Ya, karena mereka harus menghafalkan redaksi hadisnya, ditambah lagi menghafalkan sanadnya, ditambah lagi harus menghafal siapa yang meriwayatkannya. Siapa yang meriwayatkannya, misalnya diriwayatkan oleh Muslim, diriwayatkan oleh siapa? Abu Dawud, ya. Kalau kita kan biasanya cuma nyebutin sahabatnya, dari Ibnu Umar. Kalau mereka yang belajar di fakultas hadis enggak, harus dari misalnya Imam Bukhari. Imam Bukhari dapatnya dari mana? Dari gurunya Hamad, Humaid dan seterusnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi nanti dia harus memeriksa itu masing-masing perawi itu statusnya gimana, perawi yang terpercaya atau tidak percaya dan lain sebagainya. Maka masya Allah kalau ada teman-teman kita lulus dari fakultas hadis bahkan sampai meraih doktor di bidang hadis, maka dia luar biasa, ya, dia luar biasa. Baik. Jadi tadi kritik yang pertama adalah adanya keguncangan, adanya ittirab dari sisi sanad. Dari sisi sanad itu gimana? Tadi ada seorang perawi namanya Abu Usamah Hammad bin Usamah. Kadang-kadang dia meriwayatkan dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, kadang-kadang dia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Habis itu Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abbad ini kadang-kadang meriwayatkan dari Abdullah, kadang-kadang meriwayatkan dari siapa? Ubaidillah, ya, Ubaidillah. Nah, menurut sebagian ahli hadis mengatakan ini ya perbedaan yang menimbulkan adanya kebingungan. Ini yang pasti mana? Ya, gurunya yang pasti mana nih? Muhammad bin Abbad apa Muhammad bin Ja'far? Habis itu Muhammad bin Abbad dan Muhammad bin Ja'far itu gurunya Abdullah atau Ubaidillah? Yang benar yang mana? Nah, kata para ulama yang mensohikan hadis ini, mereka mengatakan ya itu perbedaan yang tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kata mereka, bermasalah itu dalam sisi sanad ya, dalam sisi sanad, bermasalah itu kalau satu ya, kalau misalnya seseorang itu tidak memiliki dua guru misalnya. Gurunya cuma satu. Maka ketika dia meriwayatkan dari guru lain itu dipertanyakan. Ya. Tapi kalau seseorang dimungkinkan dia memiliki dua guru, maka nggak masalah dia meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Abbad atau dari Muhammad bin siapa tadi? Ja'far. Ya. Satu. Yang kedua, bermasalah itu kalau salah satu gurunya lemah. Benar nggak? Kalau salah satu gurunya lemah. Tadi misalnya siapa tadi? Abu Usamah Hammad bin Usamah meriwayatkan hadis ini dari siapa?
Kadang-kadang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ja'far, kadang-kadang meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin siapa? Abbad. Salah satunya lemah misalnya. Ya, salah satu gurunya itu lemah. Nah, di sini baru membingungkan. Membingungkan itu gimana? Yang benar dia itu meriwayatkan hadis ini dari gurunya yang terpercaya, atau dia meriwayatkan hadis ini dari guru yang apa? Lemah. Ya. Ketika itu dianggap sebagai perbedaan yang menimbulkan adanya kebingungan. Namun selama dimungkinkan bahwa perawi itu memiliki dua guru dan dua gurunya itu sama-sama guru-guru yang terpercaya, maka hal itu tidaklah bermasalah, ya, tidak bermasalah. Masalah itu misalnya, ya, kita dapat berita misalnya. Saya dapat berita dari guru saya namanya misalnya Fulan. Ya, kadang-kadang saya cerita bahwa saya dapat berita dari guru saya namanya siapa? Fulan. Tapi kadang-kadang saya sampaikan juga bahwa berita itu saya dapatkan dari guru saya namanya siapa? Alan misalnya. Sementara salah satunya itu adalah guru yang tidak terpercaya. Maka orang akan bertanya-tanya, dia itu dapat beritanya yang benar dari Fulan atau dari mana? Alan. Ya, kalau bisa dipastikan dari Fulan dan Fulan itu adalah orang yang terpercaya, nggak masalah. Tapi kan, ya, jangan-jangan dia dapat beritanya dari siapa? Alan misalnya. Ya, di mana Alan itu terkenal sebagai orang yang berbohong. Nah, maka di situ akan menimbulkan adanya ittirab. Itu artinya keguncangan. Keguncangan dalam arti adanya perbedaan yang menimbulkan kebingungan. Kita nggak bisa memastikan nih, ini dapat informasi ini dari Fulan atau dari Alan. Kalau kita bisa pastikan bahwa itu dari Fulan, oh maka periwayatnya ya sahih, nggak masalah. Tapi takut-takut bahwa dikhawatirkan dia dapatnya dari Alan. Sementara Alan itu adalah seorang pendusta dan lain sebagainya. Nah, ketika itu para ulama kalau tidak bisa memastikan itu, maka dia akan menilai bahwa periwayatan itu adalah periwayatan yang ittirab, mengandung ittirab, muttarib, yang mengandung keguncangan, mengandung perbedaan yang menimbulkan adanya kebingungan. Ya, bahwa ya kesohihannya tidak bisa dipastikan. Ya, dipastikan. Kemudian tadi kita juga sebutkan bahwa ada ulama yang mengkritisi dari sisi redaksinya, Bahwa dari sisi redaksi ada ya riwayat yang mengatakan bahwa air itu apabila mencapai 2 kullah. Riwayat lain mengatakan air itu apabila mencapai berapa? 3 kullah. Ya, ada lagi satu riwayat mengatakan apabila air itu mencapai berapa? 40 kullah. Ya, maka air itu tidak mengandung najis. Artinya air itu tidak akan mudah terpengaruhi oleh najis. Yang jadi pertanyaan, yang benar 2 kullah, 3 kullah, atau berapa? 40 kullah. Bagi ulama yang tidak bisa memastikan yang benar yang mana, maka menurut ulama ini dia akan mengatakan ini perbedaan yang membingungkan, karena kita nggak bisa pastikan yang benar yang 2, yang 3, atau yang berapa? 40. Karena tidak bisa dipastikan, ya udah dianggap lemah lalu berpegang pada hadis yang lain, kan gitu. Ya. Tapi ulama yang mensahihkan mereka bisa menjawabnya. Mereka mengatakan riwayat yang benar adalah riwayat yang mengatakan 2 kullah. Riwayat yang benar adalah riwayat yang mengatakan berapa? 2 kullah. Karena riwayat yang di dalamnya terdapat redaksi 2 kullah, itu riwayatnya adalah riwayat yang lebih sahih dari sisi sanadnya. Dari sisi sanadnya lebih sahih dan diriwayatkan oleh banyak perawi dengan redaksi 2 kullah. Sementara yang meriwayatkan 3 kullah, di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah. Ya, demikian pula yang meriwayatkan hadis dengan redaksi berapa kullah tadi? 40 kullah, di dalamnya terdapat seorang perawi yang lemah. Karena itu redaksi 3 kullah dan redaksi 40 kullah dianggap sebagai redaksi yang lemah. Sehingga redaksi satu-satunya yang kuat adalah redaksi berapa? 2 kullah. Oke, berarti insya Allah ya terkait dengan keabsahan atau kesohihan hadis ini, insya Allah pendapat yang kuat adalah bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, pertanyaannya 2 kullah itu berapa? Ya, apabila kita konversikan dengan ya
dengan satuan ukuran di zaman sekarang, di zaman modern, katakanlah pakai liter. 2 kullah itu berapa? Ya, 2 kullah itu berapa? Wah, di sini ulama beda pendapat lagi. Ya. Karena kan mereka nggak menyaksikan langsung wadah yang dipakai Rasulullah. 2 kullah. Ya. Kullah itu gedenya segimana? Kan kullah itu tadi kita katakan apa? Wadah yang terbuat dari apa? Tanah liat. Maka para ulama menggali. Ada riwayat yang mengatakan 2 kullah itu setara dengan 500 ritel. Nah, ritel bukan liter. Ritel juga satuan ukuran zaman dulu. Ya, maka ya digali lagi dari 2 liter itu berapa kirbah. Intinya adalah ulama berpendapat, ya, kalau kita konversikan ke satuan ukuran zaman sekarang, maka banyak ulama mengatakan 2 kullah itu setara dengan 191, sekian liter. Berapa? 191 sekian liter. Ya, ada yang mengatakan 200 liter. Ada pula yang mengatakan 160 liter. Ya. Ada yang mengatakan 160, ada yang mengatakan 200 sekian, ada yang mengatakan 191. Ya, 191 sekian liter. Oke, kita ambil salah satunya aja lah. Misalnya 191 liter. Jadi air 2 kullah itu adalah setara dengan 191 liter. Nah, kata Rasulullah, ya, bahwa air apabila mencapai 2 kullah maka dia tidak akan terpengaruhi najis. Dari sini kebanyakan ulama, ya, atas dasar hadis ini para ulama kemudian membedakan antara air banyak dan air sedikit. Air banyak dan air sedikit. Mazhab Syafi'i membedakan, mazhab Hambali juga membedakan bahwa air itu ada air banyak dan air sedikit. Air banyak itu air yang mencapai 2 kullah, ya. Air sedikit air yang tidak mencapai berapa? 2 kullah, ya. Nah, jadi kita ulangi lagi, dari sini banyak para ulama kemudian membagi air menjadi 2, yaitu air banyak dan air sedikit. Air banyak itu berapa? Air yang mencapai 2 kullah, ya. Lalu air yang sedikit itu, ya, adalah air yang tidak mencapai berapa? 2 kullah. Tadi 1 kullah itu, 2 kullah itu berapa? 191 liter. Ya, lebih dikit lah. Itu perkiraan aja, kalau beda-beda dikit insya Allah nggak masalah. Tapi kalau misalnya air itu misalnya 50 liter, berarti air itu air banyak, air sedikit. Sedikit. Karena kurang dari berapa? 2 kullah atau 191 liter. Oke. Kesimpulan fikihnya gimana? Nah, bagi ulama yang membedakan air itu menjadi 2, air banyak dan air sedikit, mereka nanti akan, ya, berbeda dalam menghukumi air yang dimasuki oleh najis. Air yang dimasuki atau air yang tercampur oleh najis. Air yang tercampur oleh najis itu, misalnya ada air nih tercampur oleh najis, ya, katakanlah ada air tiba-tiba masuk najis ke dalamnya. Najis, misalnya kotoran hewan yang tidak boleh dimakan, misalnya kotoran kucing masuk ke dalam air tersebut. Nah, air tersebut otomatis menjadi najis atau tidak? Nah, air tersebut otomatis menjadi najis atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini, tadi Rasul mengatakan apabila air mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan mudah terpengaruhi oleh najis. Sudah? Kira-kira kesimpulan terbaliknya apa? Apabila air mencapai 2 kullah, maka air tersebut tidak akan terpengaruhi atau tidak akan mudah terpengaruhi oleh najis. Kesimpulan terbalik dari itu apa? Hah? Kalau kurang dari berapa? Kalau kurang dari 2 kullah, ya, maka dia akan terpengaruhi oleh najis, ya. Makanya untuk memahami hadis ini ada cara memahami secara mantuk. Mantuk itu yang tersurat, ya. Ada cara memahami dengan istilah mafhum. Mafhum itu yang tersirat,
yang tersirat itu bisa sejalan ya atau bisa kebalikannya. Ya, bisa sejalan, bisa kebalikannya. Sejalan misalnya, kalau 2 kulah aja ya tidak terpengaruhi oleh najis, apalagi 10 kulah. Nah, gitu kan. 10 kulah kan tidak tersurat, betul nggak? Tapi kita simpulkan dari pemahaman. Tapi pemahaman yang sejalan. Ya, pemahaman kebalikannya berarti apa? Kalau kurang dari 2 kulah, maka dia akan terpengaruhi oleh apa? Najis. Ya, karena itu dalam mazhab Syafi'i ya dan mazhab Hambali ya, mereka memperinci bagaimana? Memperinci soal najis yang masuk ke dalam air. Apabila najis masuk ke dalam air, oke, katakanlah, mohon maaf ya, kotoran kucing masuk ke dalam air, plus air tersebut langsung kita hukumi najis atau tidak? Hah? Kita hukumi najis atau tidak? Bagi yang berpegang dengan hadis ini, khususnya adalah Syafi'i dan Hambali, mereka akan perinci dulu soal air itu banyak atau air itu apa? Sedikit. Ya. Menurut Syafi'i dan Hambali, kalau ada najis masuk ke dalam air, maka mereka akan mengatakan terlebih dahulu tentang sedikit atau banyaknya air tersebut. Kalau air itu sedikit, berarti sedikit itu kurang dari berapa tadi? 2 kulah. Seperti ini nih, air sedikit masuk kotoran, mohon maaf, misalnya kucing, plus ya sedikit kan? Ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Syafi'i dan Hambali, saya nggak tahu kalau Hanafi. Syafi'i dan Hambali ya, mereka mengatakan kalau ada air masuk, kalau ada najis masuk ke dalam air, maka kita katakan dulu, kita pastikan dulu air ini sedikit atau air ini apa? Banyak. Kalau air itu sedikit, langsung mereka hukumi air itu menjadi najis. Sudah? Air itu menjadi apa? Najis. Kalau air itu banyak, najis atau enggak? Hah? Najis atau enggak? Hah? Najis atau tidak? Diperinci lagi. Berubah atau tidak berubah. Betul enggak? Hadis yang pekan lalu kita kajian enggak? Ya, hadis pertemuan terakhir. Hadis pertemuan terakhir Rasul mengatakan, ya, hadis pertemuan terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Redaksi terakhir itu lemah tapi itu disepakati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air itu tidak dapat dinajiskan oleh apapun. Maksudnya tidak bisa dirubah menjadi najis oleh apapun kecuali apabila ada sesuatu yang merubah apa? Warnanya atau rasanya atau apa? Baunya. Oke, dari menurut mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, kalau ada najis masuk ke dalam air, yang pertama dia perinci soal volume airnya. Volume airnya sedikit atau apa? Banyak. Kalau dia sedikit, langsung mereka hukumi najis. Kalau banyak, enggak, langsung sebaliknya, pakai hadis lain. Hadis yang memperinci soal bau, rasa dan apa? Warna. Menurut mereka itu berlaku untuk air banyak. Berlaku untuk apa? Air banyak. Jadi kalau ada najis masuk ke dalam air, terus menurut Syafi'i Hambali dia mengatakan, dilihat dulu nih, air ini sedikit atau banyak. Kalau sedikit, enggak usah diperinci, enggak usah kita tanyakan berubah atau tidak berubah. Kalau dia sedikit, ya udah air itu langsung apa? Najis. Kalau itu banyak gimana? Apakah dia tidak najis? Enggak. Kalau dia itu banyak, kita pakai perincian hadis sebelumnya. Apakah ada perubahan atau tidak dari salah satu dari unsurnya, yaitu apa? Bau, rasa dan apa? Warna. Kalau ada perubahan dari sisi baunya atau salah satu di antara 3 yang tadi kita sebutkan, bau, rasa atau warna, maka air banyak tersebut yang tercampur oleh najis, kalau ada perubahan dalam salah satu dalam satu di antara 3 hal yang tadi kita sebutkan, maka barulah ketika itu kita hukumi air tersebut sebagai air yang apa? Najis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Maliki.
Jadi pendapat pertama, saya ulangi lagi ya, pendapat pertama. Pendapat pertama ya mengatakan apabila ada najis masuk ke dalam air. Maka pertama kali yang mereka perinci apa? Soal volume airnya, betul nggak? Air tersebut banyak atau apa? Sedikit. Kalau air itu sedikit, langsung kita hukumi air itu air apa? Najis. Tapi kalau air itu banyak, najis atau tidak? Diperinci lagi. Apa yang kita perinci? Perubahannya. Bau, apakah ada perubahan? Salah satu aja, entah baunya atau rasanya atau apa? Warnanya. Satu aja ada apa namanya perubahan di situ, di antara tiga itu salah satu di antaranya, maka air banyak tersebut dihukumi najis. Kalau tidak ada perubahan, maka air tersebut tidak dihukumi sebagai air apa? Najis. Nah, ini pendapat pertama. Baik, kita azan terlebih dahulu. Ya, baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi itu pendapat pertama ya. Pendapat pertama terkait dengan air yang tercampur oleh apa? Najis ya, tercampur oleh najis. Jika air tercampur oleh najis, maka ya bagaimana kita menghukumi air tersebut? Menurut mazhab pertama ya, yaitu adalah Syafi'i, demikian pula Hambali, mereka mengatakan bahwa air tersebut harus kita perinci dulu terkait dengan apa? Banyaknya, terkait dengan volumenya, dia ada berapa liter, dia air banyak atau air apa? Sedikit. Kalau dia air sedikit ketika tercampur oleh najis atau dimasuki oleh najis, maka langsung kita hukumi air tersebut adalah air apa? Najis. Sementara kalau dia itu air yang banyak, jika air tersebut adalah air yang banyak, maka ya kita perinci lagi soal perubahan. Air tersebut ada perubahannya atau tidak? Kalau ada perubahannya, maka kita hukumi air tersebut air apa? Najis. Tetapi kalau tidak ya tidak ada ya satupun yang berubah, maka kita akan hukumi bahwa air tersebut air yang apa? Suci dan mensucikan. Ya, air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pendapat Imam Malik dan juga beberapa ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan beberapa ulama lainnya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga beberapa ulama lainnya termasuk Imam Malik ya dan banyak ulama lainnya mengatakan bahwa baik air sedikit maupun air banyak, baik air sedikit ataupun air apa? Banyak, yang menjadi tolok ukur najis atau tidaknya adalah perubahan. Ya, baik air sedikit atau air banyak, yang menjadi tolok ukur najis atau tidaknya adalah apa? Perubahan dari satu di antara tiga hal, yaitu warna, bau, dan apa? Rasa. Jadi menurut pendapat ini, apabila ada air yang masuk ada najis yang masuk ke dalam air ya, maka patokan yang mereka pakai adalah patokan perubahan. Mereka tidak menggunakan patokan sedikit atau apa? Banyak. Mereka langsung pakai patokan berubah atau enggak, baik sedikit atau banyak, yang kita lihat berubah atau tidak. Kalau tidak berubah, maka air tersebut masih dianggap sebagai air yang apa? Suci dan mensucikan ya, mensucikan ya, bukan sekedar suci. Kalau suci itu artinya enggak najis, tapi kalau mensucikan, tohur dalam bahasa Arabnya, itu adalah air yang bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Paham ya? Kalau suci aja belum tentu mensucikan. Air teh suci enggak? Suci kan, kalau kita ketumpahan enggak boleh, harus diperes. Suci dia, tapi bisa dipakai wudu enggak? Enggak. Ya. Jus alpukat. Jus alpukat suci enggak? Suci, tapi bisa enggak kita wudu pakai jus alpukat? Enggak. Itu suci aja tapi tak mensucikan. Oke? Nah, pendapat kedua mengatakan bahwa apabila ada najis yang masuk ke dalam air, ya, dalam air, maka ya dalam kita menilai air itu najis atau tidak, yang menjadi tolok ukur bagi mereka adalah perubahan. Ada perubahan atau enggak? Enggak usah lagi menurut mereka dirinci air itu banyak atau apa? Sedikit. Tapi ada perubahannya atau enggak?
Kalau ada perubahannya maka dia itu air najis. Kalau tidak ada perubahannya maka kalau tidak ada perubahannya ya, maka air tersebut adalah air yang apa? Suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Kira-kira di antara dua pendapat ini mana yang kuat? Wallahu a'lam, ya. Allah a'lam mana yang kuat. Tapi saya sendiri memilih pendapat pertama, yaitu pendapat apa? Jumhur ulama. Walaupun ya pendapat kedua juga kuat nggak kira-kira? Ya cukup kuat juga, ya sama-sama kuat. Ya tapi saya pribadi ya memilih pendapat jumhur ulama yang membedakan antara air sedikit dan air apa? Banyak, ya. Baru air banyak nanti diperinci lagi berubah atau tidak. Adapun pendapat kedua mengatakan air itu kita hukumin najis atau tidak ketika tercampuri oleh najis. Yang jadi tolak ukur dalam penilaian adalah adanya perubahan atau tidak, ya. Jadi masing-masing punya dalil dan mereka mengatakan seperti ini, bahwa mereka dalilnya apa sih? Mereka dalilnya hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya kan mengatakan innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Sesungguhnya air itu mensucikan dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa merubahnya menjadi apa? Najis. Kecuali salah satu yang tiga yang sering kita sebutkan. Jadi dia pegang itu tuh. Dan ini maknanya tersurat, itu mantuk, tersurat. Air itu tidak bisa dinajiskan kecuali ada sesuatu yang merubahnya. Ini mantuk. Sementara tadi mafhum itu apa? Kan kesimpulan, makna yang tersirat. Kan tadi makna kesimpulan yang kita ambil tadi, kesimpulannya apa? Oh berarti kalau air sedikit itu akan mudah terpengaruhi oleh apa? Najis. Apakah kesimpulan itu tersurat atau tersirat? Tersirat. Artinya kesimpulan itu tidak dilafalkan langsung oleh Rasulullah, tapi adalah kesimpulan yang kita fahami secara terbalik. Betul nggak? Nah, menurut mereka ini tersurat, ini tersirat. Antara yang tersurat dan tersirat kalau diadu lebih kuat yang mana? Yang tersurat. Yang tersurat lah, bukan yang tersirat. Yang tersurat. Tapi kalau menurut yang pendapat pertama mengatakan udahlah, nggak usah diadu-adu gitu. Dua-duanya bisa kok kita pakai. Mereka mengatakan hadis pertama itu hadis yang bersifat umum. Dari keumuman itu dikecualikan air yang sedikit. Dari keumuman itu dikecualikan dari air yang apa? Sedikit. Ya, jadi demikianlah para ulama memahami hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manapun yang kita pilih tadi sama-sama kuat nggak? Sama-sama kuat. Ya walaupun saya memilih pendapat yang apa? Pertama. Ya memilih pendapat yang pertama. Ya jadi ya itu yang bisa kita simpulkan dari hadis ini. Pertama dari sisi periwayatannya tadi ada sebagian kritikan, demikian pula dari sebagian redaksinya ada beberapa kritikan, tetapi bagi yang mensahihkan itu terjawab semua. Ya kemudian kesimpulannya juga ada perbedaan di kalangan para apa? Ulama. Ya di kalangan para ulama ada yang memperinci dari sisi volume air dulu, baru setelah itu diperinci dari sisi apa? Perubahan. Ada yang memperincinya langsung ya dengan cara apa? Melihat ada tidaknya apa? Perubahan. Dan itu pendapat yang dipilih oleh Imam Malik, Ibnu Taimiyah dan beberapa ulama lainnya. Ya di antara keduanya ya saya memilih pendapat yang pertama. Yang pertama adalah memperinci soal volume airnya dulu. Kalau sedikit itu langsung najis, ya. Kemudian kalau banyak baru kita perinci dari sisi apa? Perubahan. Air banyak itu kalau tidak berubah dengan najis maka air tersebut adalah mensucikan. Kalau dia berubah dengan najis maka air tersebut adalah air yang apa? Najis. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup? Ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu nggak? Ya silakan kalau ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada pertanyaan. Ya silakan Pak. Iya. Cukup kuat. Iya.
Iya, iya berarti Bapak milih yang kedua. Iya. Menimbulkan perbedaan. Ya nggak masalah ketika menimbulkan perbedaan kan, bagi yang bisa memastikan salah satu pendapatnya, bagi dia tidak membingungkan. Ya, dilemanya bagi yang memilih pendapat kedua, dilemanya seolah-olah dia tidak memakai dalil yang terakhir tadi, dalil tentang apa? Dua kullah. Jadi kalau kita hanya pakai tolok ukur perubahan, ya, dalil tentang dua kullah itu seolah-olah tidak kita apa? Pakai. Padahal dua-duanya hadis bukan? Hadis. Dua-duanya adalah hadis. Kalau hadis itu wahyu bukan? Wahyu. Makanya para ulama mengatakan al-jam'u, ya, al-jam'u afdalu minat tardi. Al-jam'u, mengkompromikan hadis dengan cara pengkompromian seperti apa saja itu lebih baik daripada menguatkan satu hadis dan membuang hadis yang lain. Dan ini kasus seperti ini akan kita jumpai dalam banyak hadis. Contohnya, mohon maaf, memegang kemaluan itu membatalkan hadis atau tidak? Nanti dulu, hadisnya macam-macam. Ya, ada seorang sahabat pegang kemaluannya, lalu kata Rasulullah, wudu. Ya, ada seorang sahabat lagi tanya, wahai Rasulullah, kalau saya pegang kemaluan, wudu saya batal atau enggak? Kata Rasulullah, apa bedanya dengan tangan? Itu kan anggota tubuhmu. Kemaluanmu itu kan seperti anggota tubuhmu yang lain, betul nggak? Apa bedanya pegang tangan, apa pegang hidung dan lain sebagainya? Bertentangan nggak di situ? Ya, bertentangan kan? Seolah-olah bertentangan. Kalau kita mengatakan memegang kemaluan itu najis, maka seolah-olah kita membuang hadis ini, betul nggak? Kalau kita mengatakan memegang kemaluan itu tidaklah, mohon maaf tadi, memegang kemaluan itu membatalkan wudhu, maka seolah-olah kita membuang hadis ini, betul nggak? Sebaliknya juga, kalau kita mengatakan memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudhu, maka seolah-olah kita membuang hadis yang pertama. Maka cara yang lebih baik gimana? Kita gabungkan aja, ya, walaupun cara penggabungannya nanti ulama beda pendapat. Gimana itu? Ada yang mengatakan kalau memegangnya langsung tanpa adanya penghalang, ya, dari balik celana misalnya, ya, langsung tanpa penghalang, maka dia membatalkan. Ya, kalau ada penghalang, ada kain, dia garuk misalnya dari di atas kain, maka tidak apa? Membatalkan. Itu memakai dua dalil. Ada juga yang menyimpulkan, ada juga yang menggabungkan dua dalil itu, tetapi kesimpulannya berbeda. Itu gimana? Kalau memegangnya dengan syahwat, dia apa? Membatalkan. Kalau memegangnya tidak menggunakan apa? Syahwat, dia tidak apa? Membatalkan. Ya, bisa dipahami, karena itu ulama mengatakan mengkompromikan antara dalil-dalil yang seolah-olah berbeda itu lebih baik daripada kita mengambil satu dalil dan membuang dalil yang lain, karena semuanya dalil. Artinya semuanya dari Rasulullah, dan artinya bahwa itu dari Rasulullah, bahwa semuanya berasal dari wahyu, di mana wahyu itu artinya bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka menggabungkan, mengkompromikan dalil itu lebih baik daripada menguatkan satu dalil dan membuang dalil yang lain. Ya. 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 Ya, memegang wanita. Memegang wanita itu membatalkan wudhu atau tidak? Ya, dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Jangan salah juga, dalam mazhab Hambali pun membatalkan. Cuma cara memegangnya nanti beda. Misalnya kalau dalam mazhab Hambali ini yang batal dua-duanya atau salah satunya, yang memegang aja atau yang terpegang, atau yang kalau dalam mazhab Hambali yang memegang aja, yang terpegang tidak membatalkan. Terus ada batas usianya. Batas usianya kalau laki-lakinya itu 7 tahun, perempuannya adalah 9 tahun. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, itu dua-duanya. Kita tolak atau tidak, ya, pendapat itu, tapi harus kita akui itu pendapat yang kuat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam ayat tentang wudu, ya kan, tentang pembatal wudu, Allah mengatakan aula mastumun nisa, aula mas
tumun nisa, yaitu di antara pembatal wudu adalah lamas tumun nisa. Apa artinya lamas tumun nisa? Menyentuh wanita, betul nggak? Menyentuh wanita. Menurut Imam Syafi'i menyentuh adalah ya menyentuh kulit, bersentuh dengan apa? Kulit, menyentuh. Ini makna zohir, makna zohir, makna yang langsung terbesit dalam benak kita. Bersentuhan adalah sentuhan antara kulit dengan kulit. Tapi mazhab lain mengatakan enggak, sentuhan itu maksudnya adalah kinayah. Kinayah itu adalah kiasan, kiasan dari hubungan apa? Suami istri, hubungan badan, hubungan suami istri. Ya, mungkin saya memilih pendapat itu, tapi tidak bisa kita pungkiri pendapat Imam Syafi'i kuat atau tidak? Kuat. Ya, kenapa? Satu, karena makna yang dia pegang adalah makna zohir. Makna zohir itu adalah makna yang langsung terbesit dalam benak kita. Kalau saya sebutkan singa, yang terbesit dalam benak kita apa? Ya singa binatang, tapi bisa juga singa itu artinya pemberani, manusia, orang pemberani, betul nggak? Saya melihat singa di atas podium berkhutbah Jumat. Nah, tadi siapa khotibnya tuh? Nah, itu artinya khotib yang pemberani, ya kan? Tapi kalau dikatakan singa aja yang terbesit apa? Ya binatang. Memegang, menyentuh, yang terbesit apa? Menyentuh. Dalam kaidah usul fiqh mengatakan al aslu fil kalami adz-dzahir. Ya, hukum asal dari pemaknaan kata itu adalah makna yang zahir. Ya. Dan kita berpegang dengan itu ketika kita bicara masalah akidah, betul nggak? Allah turun di sepertiga malam. Apa artinya turun? Ya turun. Nggak usah kita takwil. Allah itu bersemayam di atas arasnya. Apa arti bersemayam di atas arasnya? Ya bersemayam di atas arasnya. Nggak usah kita takwil, menguasai. Nah, gitu. Kenapa kita berpegang dengan itu? Karena kita katakan, ya makna lafadz itu pada dasarnya kita maknai secara makna zohirnya. Tidak boleh kita alihkan ke makna yang lain kecuali ada indikasi lain. Kita memilih pendapat lain, misalnya jima, misalnya hubungan badan. Itu juga pendapat kuat, tapi pendapat Imam Syafi'i juga kuat. Sekarang kita katakan, boleh nggak kita bersalaman dengan wanita? Boleh nggak bersalaman dengan wanita? Tidak boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, lebih baik kepala kita ditancap dengan besi, itu jauh lebih baik daripada kita menyentuh wanita yang tidak halal bagi kita. Nah, sekarang kita tafsirkan menyentuh itu apa? Ayo. Menyentuh itu kita artikan apa di situ? Hubungan badan atau menyentuh bersalaman? Artinya kadang-kadang kita syafi'i juga. Betul nggak? Betul nggak? Loh, di sini kita syafi'i, di ayat wudu kok kita tidak apa? Syafi'i. Nah itulah artinya pendapat lain itu, kalaupun kita tolak, kuat nggak? Kuat. Tapi nanti kalau kita menjadi syafi'i, kita kesulitan kalau nanti kita tawaf. Betul nggak? Kita tawaf, kita apa? Tawaf wanita tawaf di situ bersentuhan nggak sama laki-laki? Bersentuhan, ya. Terus solusinya gimana? Ya kata ulama Syafi'i juga, ya nggak apa-apa. Dalam soal itu kita beralih mazhab. Ya nggak masalah. Memang konsisten dengan satu mazhab itu harus kita akui itu susah. Nggak ada orang konsisten dengan satu mazhab. Terus mazhab itu fungsinya apa? Kita belajar fikih secara terstruktur, itu aja. Ya, kita belajar fikih secara terstruktur supaya belajar fikih kita betul-betul disiplin, artinya gak acak-acak. Kalau sekarang orang acak-acak, ini pendapatnya berubah-ubah, kan seperti itu. Ya, jadi pendapat Syafi'i pun itu cukup kuat, walaupun saya sendiri tidak memilih pendapat itu. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa pendapat itu adalah pendapat yang cukup kuat. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka